bagaimana kalau anak yatimnya itu aja, mana yang lebih barokah dibanding dengan anak yatimnya ganti-ganti? Yang lebih barokah adalah anak yatimnya nambah terus. Ya, itu yang lebih barokah. Sekarang 10, besok lagi tambah lagi jadi 12, besok lagi tambah lagi jadi 15, begitu. Dari mana Ustadz, kan duitnya segitu-gitu aja? Enggak, puasa Daud aja. Kalau puasa Daud itu bisa saving makan 15 hari. Puasa sehari, puasa kagak. Nah, yang pas lagi puasa itu duitnya kasih sama anak yatim. Jangan salah loh, saya ketemu tuh orang yang kayak begitu. Saking pengennya bersedekah, dia puasa. Ada yang begitu itu. Malah ada satu riwayat di satu kitab kuning ya. Ada seorang hamba Allah yang dia wakafin tanahnya. Kemudian setelah dia wakafin tanahnya, nggak ada orang-orang kampung sekitar yang mau bantu dia bangun masjid. Kemudian dia bilang sama dia punya keluarga untuk berpuasa agar bisa menyisihkan sedikit demi sedikit bangun masjid sendiri. Berdiri juga itu masjid, diriwayatkan begitu. Nah, kita ada prihatinnya enggak? Nah, saya menyaksikan teman-teman ya penikmat kajian nikmatnya sedekah dan kawan-kawan yang hadir di sini adalah orang-orang yang mau menghilangkan kenikmatan untuk bisa bersedekah. Punya mobil satu-satunya dipakai buat kerja, dipakai buat dagang, dipakai buat usaha. Mobil ini dikasih kepada Allah. Waduh, subhanallah. Kalau situ punya 2-3 mobil mah dikasih ke Allah satu, ya namanya nggak terlalu istimewa, walaupun itu juga udah istimewa gitu. Tapi orang yang lebih istimewa lagi adalah orang yang mobilnya cuma satu-satunya mobil dia disedekahi. Punya rumah nggak banyak, cuma satu ini pun ya Allah udah boleh dijaga-jagain selama 15 tahun. Begitu udah lunas, tahun ke-16 dijual buat orang tua pergi haji. Wah, subhanallah. Luar biasa. Kuliah dibela-belain, begitu di akhir kuliah nih, terjadi nih nggak bisa ikut semesteran akhir, nggak bisa, karena uangnya itu dikasihkan sama orang lain. Allah akan berikan lebih daripada 10 kali ijazah yang dia terima. Pokoknya kalau dia bisa mengeluarkan dia punya kenikmatan mengganti dengan Allah, maka Allah itulah kenikmatan dia. Ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali kajian kita setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Ini sudah ada yang penelpon dari tadi nunggu, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Dedi, Ustaz. Dedi di mana? Di Jakarta Timur. Oh iya, silakan Mas Dedi. Mansur. Iya. Iya, waalaikumsalam. Mau nanya nih. Iya, silakan. Kalau seandainya utang itu, kalau misalnya kita meminjamkan uang kepada orang lain, apakah itu termasuk hitungan sedekah atau tidak? Iya, bagus nih pertanyaannya. Dan untuk yang kedua, gitu, kalau seandainya kita sedekah ke anak yatim, tapi anak yatim ini udah besar gitu, bisa dibilang kelas 3 SMA lah. Iya. Itu apa pahalanya sama gitu sama yang anak kecil gitu, Ustaz? Iya. Ya, cukup deh, Ustaz. Iya, terima kasih Terima Bang kasih Dedi. Mas Dedi. Ya, satu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, baik, kayaknya putus, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, ini apa nih? Ini yang pasti kue, Ustaz. Pagi-pagi udah dikasih makanan, Ustaz. Alhamdulillah. Dapat nggak? Kasihan ini ya, banyak nih, banyak dibagi. Ini banyak nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau pagi nih ya pemirsa di tanah air, alhamdulillah. Ini pemirsa-pemirsa yang datang ke sini nih pada bawa kue, bawa nasi uduk, alhamdulillah. Ya, ada yang nggak pernah bawa apa-apa, ada. Nggak apa-apa, yang penting dia bawa langkah yang ikhlas. Amin. Ya, dia tinggalin nanti majelis dengan doa. Insya Allah. Tapi nggak boleh minta ya. Dibagi kok. Ini kue apa nih?
Itu kue pisang, Kue Ustaz. pisang ya. Iya. Subhanallah ya. Indonesia ini barokah deh. Dan jadi ini Ustadz ada jemaah yang tiap pagi bawa. Ya mungkin dia juga ingin seperti yang Ustadz katakan bahwa satu perbuatan baik dalam Islam itu kan watut imut ta'am, dia ngasih makanan. Mungkin sedikit kita bisa tanya Ustadz ya, kenapa dia mau ngasih makanan? Ini ada jemaah dari awal Ustadz, awal mulai acara ini saya latin, karena setiap saya pulang dijegat sama dia, Ustadz jegat nggak? Nggak kasihan. Ada Ibu Santi, nggak salah Ibu Santi, ya, ada ya. Mungkin sedikit bisa diberikan motivasi atau apa yang buat motivasi Ibu kok bawa makanan tiap pagi, malam-malam udah buat gitu. Silakan Ibu. Bu Sinta, salah dikit napas sih. Ya silakan Ibu Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya grogi banget kalau disuruh pegang mic ini. Ya, megang mic grogi ya, megang duit mah enggak ya Bu. Sebelumnya saya dan suami yang hadir di sini ingin mengucapkan syukur alhamdulillah karena bisa mengenal Ustadz Yusuf Mansur dengan keluarga di Darul Quran. Yang waktu itu saya saya dan suami mempunyai masalah sehingga akhirnya bisa bertemu dan alhamdulillah satu persatu dari masalah kami dan hati kami menjadi jauh lebih tenang. Salah satu doa saya mungkin yang terkabul bisa ada pengajian di sini atau ada acara di sini karena dekat dengan rumah. Kemudian tergerak hati saya dan Hendy suami saya untuk bisa berbagi dengan semua yang hadir di sini. Saya juga pribadi terutama menghindari sekali menjaga hati dari pengkultusan dan kemusyrikan yang Ustadz Yusuf Mansur ajarkan. Salah satunya saya dan suami itu ingin berbagi gimana caranya dengan hadir di acara ini bisa berbagi rasa mungkin seperti yang Pak Bakti kemarin ajarkan. Jadi salah satunya kami usaha untuk tanpa mengurangi rasa hormat dengan yang lain, kami ingin berbagi dengan membawa makanan berupa kue kecil lah. Yang insya Allah mungkin semua bisa menikmati ada di depan setelah selesai acara. Kalau ada kurang minta maaf. Siap. Setelah mengikuti acara ini pun dengan membawa makanan mungkin yang ala kadarnya, sebenarnya jujur itu kami ada mengalami masalah keuangan, tapi subhanallah entah bagaimana caranya Allah jalannya, itu bisa kami lakukan tiap minggu. Yang tidak kami duga-duga dan tidak kami kira-kira gitu. Subhanallah. Dan alhamdulillah semua kebaikan dari Allah berupa kesehatan, nikmatnya juga dalam rumah tangga itu lebih kami rasakan. Ya, semoga silaturahmi ini bisa terus berlangsung. Amin. Terima kasih demikian, ya, Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke penelpon tadi Ustadz, mungkin ada kaitannya juga, artinya kalau seandainya dia ngutangin orang untuk bayar utang itu masuk sedekah nggak Ustadz? Termasuk sedekah. Tapi yang dimaksud dengan sedekahnya itu benar-benar membebaskan. Jadi panggil orangnya, telepon dianya gitu bahwa diikrarkan gitu. Sebab kalau tidak diikrarkan, urusannya juga sebelah juga, cuman sama Allah doang. Sebenarnya kan fungsinya dari membebaskan utang itu apa sih? Membuat orang merdeka, hatinya menjadi bahagia, hatinya menjadi lapang, plong, karena kita membebaskan. Nah di situ tuh letaknya di situ. Nah, terima kasih kepada Sinta ya yang sudah kasih kue, juga di sini ada Mbak Ari sama suami ya yang sudah juga tiap Selasa Rebo ngasih kita ya, makan sarapan pagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara-saudara semua yang dirahmati Allah bisa meniru langkah dua saudara kita itu insya Allah. Terus pesan saya buat Mbak Sinta, barangkali mudah-mudahan kalau berkenan mulai Selasa besok pakai jilbabnya yang benar, ya. Jadi mulai pakai kerudung yang rapi. Sebab apa? Sebab kalau perempuan kagak nutup aurat, dia kayak nyumbang dosa terus. Kayak begini kan, pas disorot, pluk gitu, Indonesia ngelihat aurat. Nah kan yang begini nggak baik. Insya Allah mudah-mudahan sedekah dari Mbak Ari, Mbak Sinta, mengantarkan nanti Mbak Sinta bisa memakai jilbab, insya Allah. Pemirsa di tanah air, hati-hati tuh ya kalau emang perempuan nggak pakai jilbab, itu kalau dia jalan kayak orang nebar dosa kemana-mana gitu. Orang laki ngelihat